Seiring perkembangan zaman, penggunaan internet semakin meningkat. Hal ini dikarenakan oleh semakin mudahnya internet diakses oleh siapapun. Salah satu pengaruh dari peningkatan penggunaan internet adalah meningkatnya penggunaan sosial media oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Sosial media dapat membantu seseorang untuk mendapatkan informasi secara mudah dan berkomunikasi dengan sesama pengguna sosial media dalam jarak yang jauh sekalipun. Namun, selain sebagai penyalur informasi dan sarana komunikasi, sosial media juga memiliki peranan penting lainnya, yaitu sebagai sarana hiburan. Salah satu platform sosial media yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan adalah Spotify. Spotify merupakan platform yang menyediakan lagu-lagu berlisensi yang dapat didengarkan oleh siapapun secara gratis. Pada tahun 2018, Spotify membuka Podcast for Spotify. Spotify berinvestasi secara besar-besaran untuk membeli dua jaringan podcast besar, Gimlet dan Anchor, seharga $340 juta. Langkah tersebut membuat pengguna berbayar Spotify meroket menjadi 286 juta orang pada tahun 2020. Tapi, podcast itu apa sih? Podcast itu sendiri adalah sebuah siaran berupa rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui internet. Podcast berasal dari kata pod yang diambil dari kata iPod dan cast yang berasal dari kata broadcast. Akhir-akhir ini, podcast sedang ramai dan menjadi tren. Berdasarkan laporan Digital 2022 April Global Statute Report oleh agensi marketing We Are Social dan platform manajemen media sosial Hootsuite, Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah pendengar podcast terbanyak di dunia. Sekitar 35,2% pengguna internet Indonesia yang berusia 16-64 tahun mendengarkan podcast setiap minggunya. Kreator podcast di Indonesia saat ini pun bisa terbilang banyak. Salah satunya adalah Sana, seorang penulis novel yang memiliki channel podcast di Spotify dengan nama Rintik Seduh. Podcast Rintik Seduh selalu masuk ke dalam 3 besar top podcast di Spotify, dan saat ini podcast Rintik Seduh telah memiliki lebih dari 3,3 juta pendengar. Komunikatornya adalah seorang penulis bernama Nadifa Alia Sana, di mana dia juga merupakan seorang podcaster dan memulai karir podcastnya di Spotify. Sana juga dikenal dengan nama Rintik Seduh, karena podcastnya yang bernama Rintik Seduh sangat terkenal di kalangan remaja masa kini. Ia kerap mengisahkan soal percintaan mulai dari orang yang jatuh cinta hingga patah hati. Nadifa Alia Sana juga sempat viral karena dia merupakan penulis novel Gis NN. Kisah novelnya itu diadaptasi menjadi salah satu web series Netflix yang sangat relate dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Dalam konten podcast berjudul When You Fall in Love with Your Idol, memberitahu bagaimana pengalaman sahabatnya yang mengidolakan seseorang yang hampir disukai setengah populasi manusia di dunia, dan betapa buruknya idolanya mempengaruhi kehidupan percintaan sahabatnya. Untuk konten Rintik Seduh yang berjudul When You Fall in Love with Your Idol menggunakan platform Spotify dengan format audio podcast.
Rata-rata, audiens dari podcast Rintik Seduh merupakan remaja milenial dan Gen Z, terutama anak muda yang sangat relate dengan isu-isu percintaan. Efek podcast When You Fall in Love with Your Idol by Sana atau Rintik Seduh, terutama untuk anak muda bisa dibilang ada dua golongan, yaitu positif dan negatif. Hal positif bisa menambah semangat untuk belajar, bekerja atau berkarya di bidang musik, konten internet, serta menambah hiburan bagi remaja milenial. Bahkan yang menarik dalam karya idol ini, apabila seseorang sedang lelah, karya ini bisa menenangkan atau menstabilkan emosi dan mental seseorang yang sudah lelah menjadi refresh dan menambah semangat untuk bekerja. Hal negatif dalam karya idol tergolong banyak, salah satunya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah hubungan pribadi. Sana menyampaikan bahwa mengagumi idol secara berlebihan memiliki efek negatif terhadap kehidupan realitanya. Selain mempengaruhi kehidupan realitanya, idol juga mempengaruhi masalah hubungan pribadi pengagumnya. Strategi halayak yang akan mendengarkan podcast ini kemungkinan besar adalah anak remaja generasi milenial dan generasi Z dengan rentan umur 17 hingga 20 tahun, terutama para fans yang mengidolakan idolnya dan memiliki masalah percintaan. Dan penyampaian kata-kata dan bahasa yang digunakan Sana dalam podcast sangatlah relate dengan audiens yang rata-rata remaja mulai dari milenial hingga ke generasi Z. Penggunaan media yang dipakai untuk podcast ini adalah media sosial Spotify, di mana media ini merupakan media broadcast untuk musik dan juga podcast serta radio. Sana bisa menggunakan Spotify ini untuk menjadi podcaster, untuk bercerita tentang kehidupannya sendiri maupun kehidupan seseorang, yang dimana sang podcaster menceritakan cerita yang tidak hanya relate ke satu orang, tapi relate ke semuanya. Selanjutnya, untuk tujuan pesan yang disampaikan Sana berupa pesan audio yang bercerita tentang pengalaman sahabatnya yang mencintai idolanya. Bagaimana peran seorang idola yang bisa mengubah seseorang ke arah positif, sehingga menjadikannya lebih bersemangat dan bahagia dari sebelumnya. Tetapi di saat bersamaan, dia sedikit berlebihan dengan idolanya, sehingga mengganggu hubungan percintaannya. Sana ingin menyampaikan kepada halayak tidak masalah mengagumi seseorang, asal tidak mengganggu kehidupan dunia nyata kita. Sana memiliki kredibilitas dan pengalaman sebagai penulis dan podcaster, sehingga dalam podcast Sana dia dapat menyampaikan pengalaman sahabatnya serta riset yang dia lakukan dalam permasalahan efek mengidolakan seseorang.